Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin menjelaskan lembaga pendidikan maupun sistem pembelajaran. Nah, lembaga pendidikan ini dimulai pada masa Rasulullah SAW ketika di sebuah tempat yang bernama Darul Arqam, atau sebuah tempat milik sahabat Nabi, kediamannya. Nah, bernama Arqam bin Al-Arqam. Nah, di situ Nabi bersama para sahabatnya melakukan pembelajaran. Nah, Nabi melakukan pembelajaran kepada para sahabatnya mengenai tentang hukum-hukum dan pembelajaran yang lain terkait dengan keislaman. Ada juga tentang strategi perang dan militer atau sosial lainnya. Nah, di situ tepatnya. Nah, bicara tentang lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, begitu banyak. Nah, melalui pondok pesantren maupun sekolah-sekolah formal lainnya hingga perguruan tinggi. Nah, ini lembaga pendidikan ada di Indonesia sudah ada sejak lama, ketika zaman kerajaan maupun zaman waktu Indonesia masih terjajah. Nah, itu sudah ada sebuah pondok pesantren dan sekolah-sekolah lainnya. Nah, dan sistem pembelajaran yaitu bisa dilakukan dengan berbagai cara, melalui strategi, metode ataupun pendekatannya kepada calon pendidik. Nah, sehingga kita dengan cara itu kita bisa mengetahui mana siswa yang benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar maupun hanya sekedar ikut-ikutan ataupun yang terpaksa. Nah, melalui strategi atau metode pendekatan pembelajaran kita yang kita terapkan pada calon peserta didik. Nah, kita harus memiliki jiwa yang sabar sehingga kita bisa menangani berbagai aspek dari ciri-ciri anak-anak tersebut. Nah, kita mau pakai pendekatan dengan cara apa atau lain sebagainya. Nah, sehingga bisa membuat calon pendidik itu calon siswa itu bisa belajar dengan maksimal. Nah, sesuai dengan tuntunan kurikulum yang ada. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saja kami menjelaskan bagaimana tahapan proses pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW, yaitu yang pertama mengenai aspek akidah. Nah, kita dianjurkan untuk memiliki akidah yang lurus dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita diharuskan untuk menjauhi segala praktek penyembahan terhadap berhala sehingga kita bisa terjaga dan bebas dari bahaya kemusyrikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ibadah. Nah, ibadah ada berbagai ibadah seperti puasa, sholat, zakat, dan berhaji. Nah, ini masing-masing ini kita harus mengetahui tata cara yang baik dan benar sehingga memenuhi syarat kita bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Nah, yang selanjutnya adalah etika dan moral. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap jujur, sabar, adil, sopan santun, dan menghargai orang lain. Nah, sifat-sifat ini kita harus memiliki dimanapun kita berada sehingga bisa mewujudkan kepribadian kita yang berakhlak tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai hukum-hukum. Nah, ada berbagai hukum dalam Islam, yaitu hukum tentang perkawinan, perceraian, dan warisan. Nah, kita harus mengetahui hukum-hukumnya ini sehingga mencerminkan bahwa kita adalah sosok Islam yang patuh dengan hukum-hukum tersebut yang kita sebutkan tadi tuh, ya contoh tentang perkawinan, pernikahan, dan hak waris. Nah, ini kita harus mengetahui hukum-hukumnya. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan. Nah,
Terus jauh-jauh hari atau kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Rasulullah telah menyuruh umatnya untuk berpendidikan yang tinggi atau untuk mempelajari ilmu pendidikan, baik itu ilmu dunia maupun terlebih lagi ilmu akhirat. Nah, ini kita harus miliki nih sehingga bisa seimbang antara keduanya. Nah, ilmu dunia seperti astronomi, matematika dan lain-lainnya, dan ilmu dunia ilmu akhirat. Nah, meliputi ilmu agama ya seperti yang kita pelajari waktu SD, SMP maupun SMA hingga perguruan tinggi. Nah, kita harus miliki sehingga kita tertinggal jauh oleh negara-negara barat atau orang-orang non-muslim yang di luar sana yang ingin menganjurkan Islam dari segi pendidikan. Nah, mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang pertama, materi pendidikan ajaran Islam. Adapun aspek pendidikan Islam yang meliputi akidah, syariat dan akhlak ada 4. Yang pertama materi tentang akidah, di mana di dalam materi ini Rasulullah telah memupuk akidah para sahabat agar ketakwhidan mereka semakin terpelihara, sehingga keimanan mereka pun bertambah dan melekat dalam diri para sahabat. Selanjutnya ada pengembangan materi ibadah, di mana dalam periode ini Rasulullah tidak hanya mengajarkan materi tentang sholat, namun juga tentang sholat Jumat, sholat sunnah, dan juga ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan dalam bab sholat dan dalam fikih. Selanjutnya ada materi akhlak, di mana tujuan dalam pendidikan Islam sendiri akhlak yaitu merubah tingkah laku. Maka dalam hal ini Rasulullah pun berupaya agar para sahabat sebagai peserta didik menjadi insan yang lebih baik. Yang kedua, materi sosial masyarakat. Konsep materi sosial masyarakat menjadi penekanan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah untuk membangun persaudaraan dan membentuk sistem pemerintahan Islam yang modern. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, ada 3 pendidikan yang Rasulullah kembangkan. Jadi yang pertama adalah pendidikan ukhuwah, di mana tujuannya adalah agar umat Islam dari berbagai suku atau budaya lainnya dapat disatukan. Dan yang kedua, pendidikan kesejahteraan sosial, di mana yakni untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam penyelesaian permasalahan umat. Oleh karena itu, dengan memenuhi kebutuhan kehidupan sosial masyarakat akan menjamin kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pendidikan kesejahteraan keluarga kaum kerabat suami, istri, dan anak-anak. Hal ini dilakukan karena sangat penting untuk membentuk masyarakat umat Islam yang lebih luas. Kedua, tentang materi pendidikan umum. Pendidikan umum di sini adalah pengajaran terhadap pengetahuan umum. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun telah mengajarkan kepada para sahabat tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Jika ditinjau dari segi bahasa, secara praktis Rasulullah mengajarkan tentang tata cara bagaimana sholat, wudhu, mandi, puasa, dan haji. Sedangkan pengetahuan tentang pendidikan jasmani, Rasulullah pun mengajarkan kepada umat Islam bagaimana cara memanah, berkuda, berenang, menjaga pola makan, dan menjaga kebersihan. Rasulullah pun juga mengajarkan tentang tata cara bagaimana agar makan dan minum secara sederhana dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang peperangan, di mana Rasulullah di sini mengajarkan tentang bagaimana cara mengatur strategi yang baik sehingga dalam peperangan memperoleh kemenangan yang unggul. Jadi yang terakhir adalah tentang materi pendidikan sains. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat di Madinah, baik secara tersurat maupun tersirat, ada astronomi, matematika, sejarah, geografis, arsitektur, pertanian, arkeologi, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi yang terakhir adalah metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan para sahabat.
Pada masa Rasulullah dan para sahabat, metode pendidikan Islam memiliki ciri khas tersendiri yang efektif dalam menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan pada masa Rasulullah adalah yang pertama majelis ilmu. Rasulullah sering mengadakan majelis ilmu, yaitu pertemuan di mana Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan hadis serta menjelaskan hukum-hukum Islam. Untuk metode yang kedua adalah bertanya dan menjawab. Rasulullah sering mendorong para sahabat untuk bertanya jika ada hal yang tidak mereka pahami. Yang ketiga adalah contoh dan praktik langsung. Rasulullah sering memberikan contoh langsung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Yang keempat adalah penugasan dan tanggung jawab. Rasulullah sering memberikan tugas dan tanggung jawab pada para sahabat untuk memberikan pengalaman langsung dan memperdalam pemahaman mereka. Yang kelima adalah perjalanan ilmiah atau rihlah. Para sahabat melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu dari sahabat lainnya yang lebih berpengetahuan. Hal ini membantu penyebaran ilmu yang lebih luas. Yang keenam adalah pengajaran dengan hafalan. Menghafal Al-Quran dan hadis merupakan metode utama dalam pendidikan. Para sahabat mengajarkan Al-Quran dengan metode menghafal Al-Quran dengan ketat untuk menjaga keaslian dan kesinambungan ajaran. Dan yang terakhir adalah penulisan dan penyusunan ilmu. Para sahabat mulai menulis dan menyusun ilmu dalam bentuk buku atau catatan. Hal ini membantu dalam mendokumentasikan ilmu secara tertulis dan mempermudah proses pengajaran. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu